Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Slamet Hati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Lemo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bu Silvi Nur Farida, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Lemo, untuk melaksanakan pra-observasi. Selamat pagi Bu Silvi. Selamat pagi Pak, selamat. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Alhamdulillah sehat ya selalu Bu Ya, ya. nggih. Pada kali ini kita akan melaksanakan pra observasi. Iya. Jadi di sini untuk tujuan observasi dan supervisi akademik ini yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Nggih. Pra observasi sebagai persiapan awal sebelum pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Itu ya Bu ya. Iya. Yang pertama Bu, ini untuk pra-observasi saya ingin menanyakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya nantinya saya akan anak-anak dapat menulis teks anekdot dengan menggunakan model pembelajaran atau strategi pembelajaran problem based learning, menggunakan media video stand up comedy Bapak. Anekdot ya? Ya, anekdot. Stand up comedy, berarti ini menarik sekali ya. Terus area pengembangan yang ingin dicapai Bu berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Ya. Kira-kira apa nih dari area pengembangannya? Ini dari pengetahuannya, keterampilannya, Bu Silvi apa yang bisa dari anak-anak? Jadi untuk pengetahuannya itu lebih ke strukturnya, struktur dalam siswa menulis teks anekdot. Karena sebelum siswa itu dapat menulis teks anekdot, dia harus tahu dulu strukturnya sebagai tahapannya. Kemudian dari pengetahuan itu akhirnya muncul keterampilan menulisnya. Gitu Bapak. Jadi mulai dari mereka mengetahui dulu untuk strukturnya, kemudian nanti seperti apa sih cara mereka menuliskan teks anekdot itu ya. Iya. Oke, baik Bu. Terus kemudian untuk rancangan pembelajarannya Bu, dari mungkin strategi, kemudian atau model pembelajaran, apa yang ingin Bu Silvi tampilkan atau sampaikan ke anak-anak berkaitan dengan teks anekdot ini? Ya. Jadi nantinya anak-anak langkahnya ya Pak. Jadi nanti anak-anak itu akan saya akan memutar video teks anekdot seperti itu. Kemudian dari video teks anekdot otomatis videonya itu memang berkaitan dengan kehidupan anak-anak. Betul. Kemudian dari video tersebut mereka terstimulus untuk mendapatkan ide sehingga mereka dapat menulis teks anekdotnya. Terima kasih Bu ya. Jadi agar mereka terstimulus ya untuk mendapatkan ide. Terus kira-kira untuk media pembelajaran yang digunakan nanti Bu Silvi, media apa sih untuk alat peraganya, mungkin nanti bagaimana untuk masanya? Jadi nanti mungkin lebih ke pengetahuannya saya menggunakan PowerPoint, kemudian sebagai pengantarnya kepada mereka, kemudian video anekdot, video stand up comedy. Nah itu sebagai media yang tadi digunakan untuk merangsang ide anak itu tadi. Alatnya menggunakan PowerPoint ya. LCD begitu ya? Ya, LCD dan medianya video tadi. Oh ya, terima kasih. Kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan untuk pembelajarannya? Kalau di jadwalnya kira-kira 13 Februari Bapak. 13 Februari jam ke 34 ya, kelas berapa Pak? Kelas 14. Kelas 14 ya. Baik Bu. Nanti untuk tanggal 13 Februari jam ke 34 dan di kelas 10-4 saya akan melaksanakan observasi supervisi akademik kepada Bu Silvi dan nanti tentunya ada rubrik penilaian yang nanti akan saya sampaikan. Bu Silvi, dari percakapan pra observasi ini kira-kira apa yang Bu Silvi dapatkan dari kita percakapan ini?
mungkin jauh lebih jauh lebih jelas nanti saya ketika akan supervisi, ketika saya nanti observasi, panjenengan observasi itu, jadi langkah pembelajaran saya juga lebih jelas nanti. Begitu ya. Baik Bu, terima kasih. Sampai nanti bertemu saat observasi ya di kelas 14. Baik, demikian observasi yang dilakukan kepada Bu Siti Nurfarida, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Kemo. Kita akan berjumpa kembali di observasi dan di pasca observasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pembelajaran di siang hari ini, kita pekikan yel-yel SMA 1 Kemo ya, biar lebih semangat, biar lebih termotivasi untuk belajar. Ya. Semangat! Bergerak bersama hebat semua. Yes, yes, yes. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari menulis teks anekdot. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kita mempelajari menulis teks anekdot, nanti kita akan menggunakan model problem based learning. Kemudian medianya adalah video stand up komedi, peserta didik mampu menulis teks anekdot dengan lengkap dan tepat. Nanti tujuan belajarnya seperti itu. Jadi kalian dapat menulis teks anekdot sesuai dengan strukturnya yang sudah kemarin kita pelajari ya. Ya, silakan berdiri bertiga. Ya, dimulai. Di sebuah ruang kelas di pagi hari terdengar kebisingan antara guru dan salah satu siswa. Siswa tersebut bernama Reza yang terlambat masuk sekolah. Kamu itu kalau berangkat sekolah sering telat, apa kamu tidak punya jam di rumah? Punya Pak. Kalau kamu berangkat sekolah saja tidak disiplin, masuk sekolah terlambat terus, mau jadi apa kamu nanti? Mau jadi anggota DPR Pak? DPR kan seperti itu Pak, tidak disiplin, tidak ada keterlambatan itu. Ketika di rapat, saya sudah memenuhi syarat itu dua Pak. Ya, sindirannya apa di sini Cak? Tidak disiplin, ini ada video terkait dengan stand up comedy, nantinya kalian tonton. Kemudian Ibu berikan LKPD terlebih dahulu. Sudah berkelompok dengan kelompoknya ya? Ya. Oke, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini sudah ada LKPD, sudah ada petunjuknya. Nah, nanti kalian menulis teks anekdot berdasarkan video yang Ibu tayangkan. Belakang. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dari calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Kemo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Silvia Nurfarida, guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Kemo, yang kemarin sudah pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang akan dilakukan pasca observasi. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Silvia? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik, sehat. Bu, yang kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas pada tanggal 13 Februari tahun 2024 ya.
materi yang disampaikan yaitu kaitan dengan nulis anekdot Ibu ya di kelas 10-4 ya 10-4. Baik Ibu, untuk selanjutnya untuk percakapan pada observasi ini akan beberapa saya berikan pertanyaan dan itu nanti menjadi refleksi bagaimana kaitan dengan pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan gitu ya. Yang pertama untuk pertanyaannya, bagaimana perasaan dari observasi kelas yang sudah dilakukan? Pak itu bagaimana? Ini ketika halnya dengan observasi atau supervisi yang lainnya agak tegang memang, tapi lama-kelamaan berjalan dengan lancar seperti halnya pembelajaran seperti biasanya. Seperti itu Pak. Ya, awalnya saya Iya. gitu Iya. ya untuk ya. Terus mungkin bisa diceritakan kembali Bu untuk area pengembangannya dari pengetahuan atau keterampilannya dari siswa dan mungkin langkah-langkah pembelajarannya dari teman edukasi. Jadi area pengembangannya mungkin dari segi aspek pengetahuannya itu ada struktur teks anekdot, kemudian ada kaidah bahasanya juga. Untuk keterampilannya yaitu lebih pada siswa dapat menulis teks anekdot. Untuk yang observasi kemarin kan saya menggunakan style pembelajaran problem based learning Bapak. Kemudian saya dibantu dengan media pembelajaran ada PowerPoint untuk mengantarkan peserta didik memahami terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian di PowerPoint itu saya juga mengenalkan kepada anak-anak bahwa ada beberapa fenomena sosial, fenomena yang ada di sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai stimulus agar siswa mampu memunculkan idenya untuk menulis teks anekdot. Saya juga dibantu dengan media kemarin stand up komedi itu juga videonya dari pelajar setingkat SMA SMK. Jadi fenomenanya lebih nyambung kepada anak-anak yang diceritakan. Kemudian saya juga menggunakan presentasinya saya agak berbeda, tidak presentasi pada umumnya. Observasi kemarin saya menggunakan presentasi lebih pada kunjung karya. Ya, siswa lain itu membaca, anak-anak membuat seperti halnya teks anekdotnya, menulis teks anekdot, kemudian mereka menempelkan itu Pak. Ya. Kemarin kan ya, menempelkannya pada sudut-sudut kelas, kemudian anak-anak juga lebih aktif untuk membaca apa yang sudah ditulis oleh teman-teman. Terima kasih. Terus dari pembelajaran yang dilakukan, apakah tujuan belajar sudah berhasil? Saya rasa kalau sebenarnya sudah saya laksanakan dengan baik sih Bapak Lee. Tapi mungkin ada tahapannya juga sudah saya laksanakan dengan baik. Tapi mungkin yaitu tadi ada beberapa kendala ketika anak mulai bosan. Jadi ada kendalanya ya, Ya. ada anak mulai bosan seperti ini. Ya. Dan kenapa kenapa ya bisa terjadi ada kebosanan? Ya mungkin saya tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Pak ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin saya perlu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, karena tidak semua anak minatnya pada video mungkin gitu Pak. Jadi mungkin dari tes hasil diagnostiknya yang dulu awal saya bisa gunakan untuk anak-anak menentukan kelompoknya berdasarkan tes diagnostik ini. Jadi perlu ada formula dan modifikasi untuk pembelajarannya dia biar anak-anak tidak bisa ya. Terus untuk mungkin apa rencana ke depan yang berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya? Yang depan dari
ada kekurangan, kemudian ada alasan berikut itu jadi kemudian rencana ke depan biar semakin menarik untuk siswa. Untuk mungkin kalau yang tadi karena kendalanya anak-anak pada mungkin minat belajarnya nih Pak, karena kan anak-anak mungkin minat belajarnya ada auditori, ada visual dan yang lainnya gitu. Jadi saya mungkin kedepannya menggunakan pembelajaran seperti itu, berdiskusi mungkin ada video, ada anak-anak mengenal langsung di lapangan seperti halnya mungkin fenomena yang kinestetik, anak-anak perlu keluar kelas untuk melihat fenomena sosial yang ada, mungkin tata tertib yang tidak dilakukan oleh teman-temannya seperti itu mungkin jadi anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran. Kira-kira kapan Bu? Ya mungkin kalau tahun ini mungkin tahun pembelajaran berikutnya ya Pak, atau di kelas lain mungkin kelas lain mungkin ya itu ada evaluasi, kemudian mungkin karena kita belajar mengajar di satu kelas kurang, ada yang bilang di kelas lain ada evaluasi sehingga untuk di kelas lain itu ada perubahan di kelas berikutnya dan anak-anak bisa tertarik, anak-anak bisa semangat dalam belajar. Saya doakan Bu semoga untuk kedepannya untuk pembelajaran bahasa Indonesia di materi lain itu bisa lebih asik ya, lebih menyenangkan. Dan tentunya kehadiran Bu Silvi di kelas selalu dinanti oleh siswanya. Amin. Baik, terima kasih untuk percakapan observasi imbal balik dari Bu Siti Marah selaku PD berkaitan dengan saya persilahkan Bu. Terima kasih Bu Silvi, Pak Slamet Riyadi. Ya, setelah panjenengan melakukan observasi di kelas yang tentunya sudah dihitung untuk persiapannya, ternyata setelah melakukan itu di kelas, kemudian di pasca ini ternyata bisa menemukan apa sih yang harus diperbaiki, gitu kan? Ya, jadi intinya memang di dalam pembelajaran itu memang harus ada peningkatan, bahkan selaku guru kita senantiasa harus mengevaluasi diri, kemudian bekerja sama dengan teman sejawat yang pada akhirnya perbaikan diri itu tentunya jelas akan kembali kepada kita dalam pembelajaran tetap berfokus pada siswa. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita akan memahami bahwa anak itu sebetulnya punya kodrat alam, gitu kan? Kemudian juga punya kodrat zaman yang tentunya pembelajaran itu harus disesuaikan, gitu ya Bu Silvi. Maka dalam hal ini terima kasih sekali Bu Silvi, Pak Slamet Riyadi yang sudah melakukan kegiatan ini, gitu ya, yang diawali dengan pra, kemudian pelaksanaan di kelas, dan pada akhirnya di pasca ini kita saling mengevaluasi, gitu ya. Jadi harapannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet juga, bahwa perbaikan itu tetap akan ada, ya, tidak menunggu berganti tahun ajaran, tetapi selalu, apalagi ketika kita mengajar itu adalah kelas paralel. Jadi perbaikan itu akan selalu ada di dalam diri kita yang pada akhirnya pada siswa yang akan memprofil pelajar Pancasila yang nantinya akan pemimpin pengganti kita dari pemimpin yang sudah ada. Itu ya Bu Silvi, Pak Slamet. Maka sekali lagi terima kasih atas apa yang sudah dilakukan, kemudian atas waktunya juga, ya, yang pada akhirnya sekali karena itu Bapak durasi dari saya. Terima kasih kepada Bu Maro selaku penasihat praktik yang sudah memberikan sampai. Demikian rangkaian dari coaching supervisi akademik dari rangkaian pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.